Cerita asal mulanya punai ini sampai di tanganku, waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu, saya dan teman-teman saya pergi ke tepi pantai dengan tujuan ingin berlibur di sana. Setelah sampai di pinggir pantai, kami bergegas dan bersiap-siap untuk memancing ikan di pinggir pantai tersebut. Seperti biasa, umpan yang kami gunakan adalah siput, dan siput tersebut banyak tinggal di sela-sela pohon bakau pinggir pantai. Seperti biasa kami selalu mencari umpan atau siput sebelum memancing, karena umpan harus yang utama dalam hal ini memancing. Lagi asik mencari umpan di sela-sela akar bakau, tanpa sengaja saya melihat ada anak burung bergelantungan di akar bakau, dan sudah dikerumuni semut merah. Dengan sigap saya berdiri dan mendekati anak burung itu, lalu saya mabil, lalu saya bersihkan dari semut-semut jahat. Saya mencoba melihat ke atas pohon bakau, mencari sangkar burung itu, namun sayangnya, sangkar burung itu rusak. Mungkin ada yang memburu induk punai pada malam hari, atau burung hantu yang biasa berkeliaran pada malam hari, bisa saja menerkam dan membawanya. Saya berpikir, jika saya meninggalkan burung ini dan membiarkannya tetap di sangkar ini, pasti akan mati, karena tidak ada lagi yang memberi makan. Laku saya berniat untuk membawa ke rumah, lalu di rumah akan saya rawat sebisa mungkin dengan peralatan seadanya. Hari pertama, saya kewalahan memberi makan karena burung ini tidak membuka mulutnya lebar-lebar, seperti hanya burung murai. Dengan cara hati-hati saya pelan-pelan membuka paruhnya yang masih lembek dengan kude jari saya, dan memberinya makan buah pisang. Sesekali saya beri pur juara untuk membiasakannya nanti jika sudah dewasa. Makanan yang diberi cocok untuk burung pemakan buah. 3 hari pertama, saya melihat ada pertumbuhan yang cukup baik. Bulu di bagian sayap mulai tumbuh. 1 minggu kemudian, bulu di bagian punggung dan kepala mulai muncul, dan bulu di bagian sayap mulai mekar. Hari ini saya senang, karena melihatnya sangat aktif dan pertumbuhannya juga sudah bertambah 2 kali lipat dari sebelumnya. Saya berpikir, akan membiasakan memberi makan PUR, biar nanti sudah dewasa terbiasa. 2 minggu berlalu, anak punai ini sudah bisa terbang 1-2 meter, dan mulai mengenal siapa yang sering memberinya makan. Itu saya ketahui sewaktu saya pulang kerja, tiba-tiba dia melompat-lompat di sangkarnya. Seolah-olah dia meminta makan, lalu saya membuka pintunya, lantas dia keluar dan terbang tepat di kepala saya, lalu saya memberi pisang, dengan lahap dia makan. Setelah siap makan, saya mencoba bermain dan mengajaknya belajar terbang di dalam kamar, sebab jika di luar ruangan, banyak kucing, saya takut, nanti diterkam kucing pikirku. Asik bermain terbang ke sana ke sini, saya kembali memasukkannya ke sangkar biar aman dari predator. 1 bulan berlalu, dia sudah tumbuh besar dan sehat, sudah bisa terbang jauh. Saya berpikir untuk melepaskannya, biar kembali ke habitat aslinya dan berkumpul dengan keluarganya. Besoknya saya pun berniat melepaskannya, lalu saya membuka pintu sangkarnya, lalu saya pangging dengan memegang buah pisang. Tak lama dia pun turun, dan terbang mendekatiku lalu hinggap di lengan kiriku. Saya beri makan sampai kenyang, lalu saya berkata dan berpesan kepada burung itu, "Pergilah dan carilah keluargamu jika kau rindu padaku, kembalilah sebentar. Sangkarmu selalu terbuka untukmu, saya akan selalu menyediakan makan di dalam sangkar itu. Jika kau tidak suka makanan di hutan, kembalilah untuk makan." Itulah kata-kata yang saya ucapkan, walau tahu kalau seekor burung tidak akan mengerti bahasa manusia. Namun saya tetap yakin dia mengerti maksudku. Setelah selesai memberikan nasihat, saya melepaskannya. Dia pun terbang jauh tak terlihat. Dalam hatiku sebenarnya sangat sedih, namun saya juga mengerti dia. Setelah kepergiannya, saya memberikan informasi kepada orang-orang di kampung semuanya. Jika melihat burung punai yang jinak jangan ditembak dan diburu. Sebab burung punaiku baru saya lepas, besar kemungkinan dia masih di sekitar kampung ini. Pintaku kepada warga, menjelang siang, saya menghita ke sangkar, masih kosong.
lalu saya pergi keliling kampung mencarinya. Namun tetap tidak ketemu. 1 hari berlalu dia tidak kembali dan tidak kelihatan. Saya berpikir dia sudah bahagia dan sudah mendapatkan teman barunya. Saya pun tidak lagi mencarinya, namun saya tetap memberikan atau menyediakan makanan di sangkar. Pulang kerja, tiba-tiba saya melihat dari jauh, ada burung di dalam sangkar, lantas saya berlari dan melihat, ternyata benar, burung yang ada di dalam sangkar itu adalah punaiku, burung kesayanganku. Aku bahagia sampai mataku berkaca-kaca karena senangnya, dia kelihatan lapar sekali. Kelihatan dia makan dan minum. Saya berpikir tidak perlu menutup pintu sangkar ini lagi, biarlah dia pergi sesukanya dan kembali kapan dia mau. 2 tahun lamanya saya membiarkannya bebas, dia selalu kembali. Sampai pada suatu hari, ada warga yang memberikan informasi bahwa ada burung punai terjatuh di samping rumahnya, lalu saya ke sana, rupanya dia sudah diambil dan diamankan. Sesampainya saya di sana mereka langsung menunjukkannya. Lalu saya bilang, benar ini punaiku, saya berterima kasih kepada bapak itu, dan membawanya pulang. Saya berpikir ada apa, kok bisa terjatuh, lalu saya cek sekucur tubuhnya tidak ada luka atau memar, lantas kenapa bisa terjatuh pikirku. Singkat cerita, kejadian ini sudah 3 kali terjadi. Bahkan dia tidak bisa terbang lebih dari 50 meter, di sini saya mendapatkan jawabannya, bahwa burung punaiku ini sudah menua, tidak bisa terbang jauh lagi. Mulai dari itu, saya tidak lagi memberikannya bebas terbang kecuali dalam pengawan saya. Jika saya tidak di rumah saya akan menutup pintu sangkarnya, demi keamanan, dan sampai hari ini punaiku masih hidup sehat, umurnya sudah 3 tahun. Salam satu hobi.